Ya, oke. Berhubung lagi ngetren nih ya tentang diet-dietan, gue pengen ngebahas tentang diet yang paling cocok untuk orang Indo. Diet keto. Kenapa? Eh, ini yang gue bahas adalah eh, tujuannya, konteksnya adalah untuk turun berat badan ya. Jadi gue hanya ngebahas tentang turun berat badan. Tapi kalau kita ngomong konteks yang lain tentang kebugaran, kesehatan, konsistensi, gue nggak bahas. Oke, gue cuma ngomong tentang turun berat badan. Oke, konteksnya itu doang ya. Kenapa kok orang Indo cocok banget sama yang namanya diet keto untuk turun berat badan? Satu, orang Indo itu kebanyakan apa sih? Kalau nggak ada nasi, kagak bisa makan. Kalau nggak ada nasi, nggak berasa makan. Terus apa lagi? Nggak bisa gado. Gado tuh apa sih? Ya makan cuman lauk pauk doang gitulah ya. Itu namanya gado kalau gue sebutnya. Nah, kenapa kok gue bilang diet keto cocok untuk orang Indonesia? Karena alasannya adalah eh, orang Indonesia itu kebanyakan, termasuk gue ya. Ini gue ngomong tentang gue deh, tentang gue aja, biarin tidak menyinggung orang lain ya. Gue itu bisa nafsu makan meningkat itu kalau misalnya makan pakai nasi, ayam bakar, ayam goreng, apalagi tuh soto, sop, you name it lah, semua makanan lah, ikan bakar segala macem. Akan nafsu makan kalau misalnya pakai nasi, apalagi pakai lalapan dan sambal, mantap. Nah, sekarang kita bayangin diet keto itu setahu gue ya, ini setahu gue ya, kita harus meminimalisir yang namanya apa, karbohidrat kan, berarti lebih fokus kepada protein dan lemak. Nah, sekarang bayangin kalau gue makan eh, ikan bakar pakai sambal, pakai lalapan, tapi nggak pakai nasi, gue nafsu makan nggak? Ya, tidak senafsu biasanya. Dan kalau kita bandingin aja nih, eh, porsinya deh, ikan bakar misalnya 500 gram, sayuran, sambal, oke, terus plus nasi, oke, jadi ada 4 hal nih yang gue makan. Nah, terus pas gue diet keto misalnya, gue harus meminimalisir yang namanya karbohidrat, otomatis nasi nggak ada, jadi cuma 3 ya. Nah, berarti kan udah ada satu yang hilang kan, cuma 3, ya jelas aja dong turun berat badan. Kenapa? Karena turun berat badan itu intinya cuma satu, lo harus mengalami kalori defisit. Apa itu kalori defisit? Ya, kalori masuk lebih kecil dari kalori keluar. Oke. Nah, kalau misalnya nih makan bisa pakai nasi, otomatis kan kalori masuknya akan lebih banyak kalau gua tidak pakai nasi kan. Jadi maksud gini, kalau gua pakai nasi, kalori masuknya akan lebih banyak dibanding kalau tidak pakai nasi, ya dong. Karena kan dari 4 hal ada satu yang hilang kan. Nah, otomatis apa? Ya, gua akan kalori masuknya akan lebih sedikit. Apalagi kalau misalnya nih kita makannya eh, yang biasanya nafsu makannya tinggi karena pakai nasi misalnya, terus tiba-tiba cut nasi semua, otomatis kan dalam sehari bahkan seminggu kalau bisa bertahan kalori masuknya kan lebih sedikit kan, karena kita membuang satu hal, nasi itu. Sebenarnya sih nasi itu nggak ada yang salah sih, tapi ya gimana ya, ya kalau dalam konteksnya diet keto ya memang tidak menghadirkan karbohidrat sih ya, jadinya ya udah. Oke, nah jadi itu apa namanya, eh ya kalau menurut gua cocok. Kenapa? Ya baik lagi, orang Indo nggak makan nasi, gua deh, gua orang Indo nih, gue nggak makan nasi, otomatis dalam satu porsi aja nasi hilang, kalori udah berkurang. Terus apa lagi, nafsu makan nurun kalau nggak pakai nasi, ya otomatis makan makin dikit, kalori masuk makin dikit dong. Udah nggak nafsu makan, terus nggak masuk nasi, kalori makin dikit, tapi aktivitas sama aja kayak sehari-hari, berarti kalori masuk lebih dikit daripada kalori keluar untuk turun berat badan. Nah, kalau untuk bugar gimana? Kalau untuk bugar, diet apapun sebenarnya itu menurutku sih bagus ya. Nggak ada yang paling perfect untuk si A
perfect untuk si B, perfect untuk si C. Ya gak ada, semua ada plus minus. Kita harus apa yang ngomong ya harus nyari bentuk yang paling bagus buat kita tuh apa. Nah, pokoknya gue kalau misalnya udah ngomongin diet atau training, gue cuman dua hal yang gue pegang. Con, apa itu? Lu bisa enjoy dengan prosesnya, baik itu diet ataupun training. Dan yang kedua adalah setelah enjoy bisa konsisten menjalaninya. Oke. Nah, ada 4 pertanyaan tentang diet nih ya. Ini kalau yang benar-benar mau yang harus diperhatikan. Kalau lu dalam milih metode diet, perhatikan 4 poin ini. Apakah metode diet Anda atau metode diet saya membantu saya dalam memperbaiki keadaan fisik saya? Keadaan fisik di sini gue nggak ngomong tentang yang kali ini ya, nggak tentang berat badan, tapi gimana kita merasa badan kita ini tuh lebih optimal gak sih dalam bekerja. Acuannya apa? Daya tahan tubuh meningkat, ya nggak gampang sakit. Oke. Terus yang kedua apa poinnya? Yang kedua adalah apakah daya pikir kita optimal? Dalam arti setelah menjalani metode itu, coba evaluasi, bikin mood-moodan nggak? Emosi kita naik turun nggak? Terus habis itu apa lagi? Kalau misalnya moodnya malah naik turun, menurutku mungkin kurang cocok metode dietnya. Kalau bisa bikin stabil, bahkan mood kita malah lebih baik, nah itu yang bagus menurut gue ya. Terus apa lagi ya? Daya tangkap. Ya kalau misalnya lu diet malah bikin lemot, ya mana enak sih? Kan nggak enak kan. Nah, oke, tadi udah 2. Sekarang yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan nutrisi. Nih, nutrition. Oke. Gimana memenuhi kebutuhan nutrisi gak? Ada gak nutrisi yang justru malah dikorbanin dari diet lu? Harusnya sih nggak ada. Kenapa? Karena semuanya penting buat badan. Terus apa lagi? Tadi baik lagi, lu bisa gak enjoy dan konsisten dengan metode diet yang lu jalanin? Kalau nggak bisa, coba belajar lagi, cari bentuk yang paling yang paling lu banget lah gitu. Intinya kan jangan sampai yang namanya bugar itu lebih buruk, kebalik, jangan sampai kurus lebih menarik daripada bugar, itu bahaya ya. Kalau kurus mah ya lu bisa crash diet, makan seminim-minimnya, lu turun berat badan ya, tapi kan belum tentu bugar kan. Nomor 1 bugar dulu deh, fungsi badan, fungsi pikiran, nutrisi terpenuhi, terus bisa konsisten, itu dulu deh. Nah, nanti untuk turun naik berat badan itu sih tergantung, nanti bisa diatur lah ya, dari kalori masuk dan kalori keluar ya. Oke, itu aja yang hari ini, semoga membantu. Ingat, nutrition, penuhi proteinmu. Oke, thank you.